persepak bola Indonesia ini harus tetap bergulir gitu, harus tetap berjalan. Terlalu semangat. Ya. Menendang bola. Klub yang paling, klub yang paling aku suka ya. Yeah. Aku paling suka sama Kompetisi sepak bola Liga Indonesia telah menyentuh paruh musim setelah kita mengetahui Liga 1 ditunggu sekali kehadirannya dan sekarang akhirnya bisa menyentuh paruh musim. Setelah beberapa kali harus melewati banyak tantangan karena prokes, dan hari ini saya kedatangan seorang yang mungkin ahli dalam bidang kesehatan, tetapi yang menariknya juga menjadi salah satu ambasador PSSI. Saya perkenalkan Dr. Widya Putri. Apa kabar, Dok? Baik, halo Mas Andika. Terima kasih sekali sudah datang. Thank you for inviting. Ini sosok yang sebenarnya mungkin pemirsa Kurasi TV menunggu juga nih gitu kan. Waduh. Kemarin soalnya waktu kita mulai melihat ketika pagelaran Piala Menpora. Ya. Ada sosok siapa nih gitu kan. Ya. Apa kabar, Dok? Baik, Mas Andika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, ya. Gimana kabarnya selama proses pandemi masih berlangsung ini? Masih pasti sibuk sekali ya? Ya, memang semasa pandemi ini ternyata malah banyak activity. Banyak sekali, karena kan lagi ada persiapan juga untuk klinik saya untuk tahun depan. Jadi udah mulai agak busy untuk mempersiapkan semuanya, dan juga banyak kegiatan-kegiatan di PSSI juga, karena kan sebentar lagi akan ada penonton. Oke, nah sebelum masuk ke PSSI dulu, ya. Tapi mungkin tadi sempat menyinggung masalah klinik. Yap. Dokter, apa sih sebenarnya latar belakang dokternya nih? Saya dokter umum. Oke. Dan memang tertarik di estetik, jadi lebih memperdalam ilmu estetik. Terus saya passionnya memang ke arah sana, jadi memang ingin sekali punya klinik, beauty klinik yang tidak hanya beauty tapi health juga. Nanti kedepannya rencananya tidak hanya beauty tapi pengen ada wellness seperti stem cell untuk pengembangannya. Karena menurut saya stem cell itu kedepannya akan luar biasa. Gitu. Jadi untuk kesehatan, untuk anti aging, menurut saya itu luar biasa. Untuk pengobatan untuk di masa depan itu bagus banget. Nah, ini yang menariknya nanti ketika pertanyaan tentunya membahas tentang sepak bola dan juga estetik. Betul. Tetapi sebelumnya saya mau nanya nih, pertanyaan pertama dan juga mungkin banyak yang mau tahu juga, yaitu adalah yang, dan saya yakin pertanyaan ini juga mungkin dilontarkan juga banyak ke dokter. Pertimbangan apa sih dari Dr. Widya menerima saat ditunjuk menjadi brand ambassador PSSI ini? Yang pertama tentu saja karena di situasi pandemi ini kan orang pasti saat itu kan masih benar-benar orang itu belum berani keluar ya. Jadi benar-benar tidak boleh ke public area. Sedangkan di persepak bola ini sudah lama sekali postpone kan. Nah, kemudian pada saat Menpora Cup itu dilakukan uji coba turnamen Menpora, di mana rules-nya itu sangat ketat untuk prokes. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat tentunya agar prokes ini berjalan dengan ketat? Salah satunya dengan saya, profesi saya sebagai dokter, sebagai brand ambassador PSSI juga saat itu meyakinkan masyarakat bahwa simbolis. Jadi brand ambassador ini untuk meyakinkan bahwa kompetisi akan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi seperti mempercayakan dari Nakes kepada PSSI untuk menjalankan liga-liga yang akan nantinya bergulir itu dengan pemantauan dari Nakes gitu. Dan memang kenyataannya memang seperti itu. Di lapangan sangat ketat sekali untuk prokesnya, karena kita ingin sepak bola ini tetap hidup di era pandemi dengan new normal. So this is new normal. Banyak sekali screening kesehatan yang dilakukan untuk sebelum memasuki arena, dan kita memang belum berpenonton dulu kan saat Menpora Cup itu, masih uji coba gitu, dan ternyata memang alhamdulillah lancar ya. Dan bergulir sampai sekarang Liga 2 nih mau bergulir. Nah, kalau misalnya ngobrolin dulu flashback tentang Piala Menpora 2021. Dr. Widya terlihat waktu itu saat penyerahan piala kan, tadi di awal juga saya udah singgung.
Perasaannya gimana tuh dok waktu itu? Saya sangat sampai senang. akhirnya kan Ya. juga sukses gitu. Tapi Betul. dari awal juga pasti deg-degan ya proses karena keadaan Iya, pandemi segala betul. macam ya. Sangat pressure juga karena kan kalau sampai ini gagal, berarti kita ke depannya nggak akan bisa menyelenggarakan sepak bola lagi di Indonesia kalau memang misalnya sampai terbentuk klaster baru Iya. karena menyelenggarakan bola ternyata memang berjalan dengan lancar. Terus juga atlet-atlet itu memang benar-benar harus di PCR. Kemudian kalau mau latihan ke stadion harus di antigen seperti itu. Jadi benar-benar kita sangat ketat. Apalagi sekarang ada Peduli Lindungi kan, yang memang harus scan, terus harus vaksinasi, betul. Jadi pada saat itu memang saya sangat senang tentu saja dipercayakan sebagai brand ambassador dan untuk memastikan prokes berjalan dengan ketat. Tapi agak-agak pressure juga karena ini waduh tanggung jawabnya cukup berat loh. Ini karena kalau sampai apa-apa kan kita nggak bisa lanjut lagi nih ke depannya. Sedangkan persepak bola Indonesia ini harus tetap bergulir gitu, harus tetap berjalan. Ya. Oke. Gitu. Nah, Dok, Liga 1 kemarin juga kembali lagi dokter juga dipercayakan ketemu dengan Pak Menteri Pak Erick Thohir menyerahkan bola. Betul. Nah, bagaimana juga tuh proses dari semua perjuangan PSSI untuk bisa akhirnya Liga 1 sekarang yang tadi saya singgung sudah menyentuh sampai paruh musim. Ya, betul. Gimana bisa diceritakan nggak tuh perjuangan? Itu memang perjuangan yang cukup panjang karena pada saat itu kan sempat ada second wave dari pandemi ya, sempat terjadi ya. Nah, kemudian itu benar-benar kalau dulu perizinan hanya dari kepolisian kalau mau menyelenggarakan kompetisi. Benar. Nah, sekarang ini banyak sekali surat rekomendasinya dari Kemenkes, BNPB, ya kan, terus kepolisian juga pastinya dan juga dari Satgas COVID juga. Itu benar-benar harus ada surat rekomendasi, benar-benar harus dilihat seperti apa nih simulasinya. Kalau memang benar-benar diterapkan protokol kesehatan pada saat kompetisi ini, mau seperti apa nih rules-nya, kemudian simulasinya seperti apa, sistem bubble to bubble. Jadi benar-benar sangat ketat itu. Harus di ACC dulu, kalau memang oke memungkinkan berhasil baru diberikan surat izin untuk diadakan Liga 1. Nah itu kemarin panjang sekali dan akhirnya dapat rekomendasi dan bisa bergulir Liga 1. Beratus-ratus beribu-ribu jam untuk mengikuti pantang menyerah. Ya, pantang menyerah ya. Tadi udah sempat nyinggung saat kita melangsungkan di studio ini, tadi juga Liga 2 juga akan berlangsung nih. Ya betul, betul. Apa nih ada tugas yang harus diemban seorang Dokter Widya nggak di Liga 2? Bisa ceritain nggak? Oke. Kemarin di Liga 2 opening di Solo kan ya. Lihat nggak kemarin pas opening? Kemarin juga memang pas opening kan biasa bawa bola ya sebagai brand ambassador. Kalau opening itu seperti simbolis lah gitu. Nah, kalau nanti kita akan ada uji coba penonton nih pertama kalinya, tapi tamu-tamunya itu invitation. Jadi maksimum ada 1.000 orang. Dan itu semua masih uji coba, jadi hanya invitation aja. Kira-kira kalau memang sukses, nggak ada kerusuhan dan ternyata kondusif, nanti kita akan lanjut tuh di Liga 1 seri 4 di Bali. Itu akan benar-benar mulai berpenonton. Nah sekarang ini kita uji coba, ini first day nih di tanggal 15 ini, nanti malam akan ada di Bogor. Nah itu akan uji coba, saya diminta untuk hadir, memantau juga untuk tim dokternya gimana, prokesnya dan lain-lain. Karena kan memang setiap match itu kan saya memantau hasil PCR, hasil antigen, semua pemain dan semua official, itu laporannya saya baca semua. Kalau memang ternyata ada yang perlu di isolasi mandiri, ya kita isolasi mandiri dan dipulangkan, itu langsung kita cepat gitu. Nah bicara tentang sepak bola, kan kembali lagi nih biasanya seorang wanita gitu ya kadang-kadang harus mikir beberapa kali untuk datang ke stadion. Seberapa besar perhatian Dokter Widya ke sepak bola nih? Sebenarnya menurut saya bola tuh sebuah olahraga yang perlu kerjasama ya. Jadi teamwork itu bagus banget menurut saya. Dan apalagi di masa pandemi ini, olahraga yang menurut saya ideal itu ya sepak bola. Kenapa? Karena outdoor. Dibanding kita nge-gym indoor, ya kan? Dan alatnya juga kita belum tahu nih udah di spray atau belum. Udah gitu
di ruangan tertutup AC. Sebenarnya kalau kita compare di masa pandemi ini justru sepak bola, karena kita benar-benar langsung outdoor, kemudian kita lari kardio juga, terus kita membangun teamwork itu seperti apa, strategi dan sebagainya. Menurut saya di masa pandemi itu ya, kalau dari sisi kedokteran ya, itu ideal banget nih. Justru persepak bolaan semasa pandemi jangan ditiadakan, justru diadakan menurut saya. Karena yang pertama, hiburan untuk masyarakat. Either dia mau nonton di stadion atau dia mau nonton secara online, itu kan sudah hiburan. Jadi kalau misalnya orang di masa pandemi nggak kemana-mana, hanya di rumah aja, dia nonton bola, itu udah entertain untuk mereka. Jadi mereka nggak stres di rumah, nggak ngapa-ngapain, mereka nonton bola, happy, imunitas meningkat. Nah, terus yang kedua, atlet-atlet main bola menurut saya itu bagus di masa pandemi, karena mereka benar-benar menghirup udara segar, mereka doing exercise gitu. Masalah menang atau kalah itu kan hanya permainan gitu. Jadi menurut saya ini kita harus support. Jadi saya tertarik bola itu karena memang this is good gitu. Ini bagus banget untuk kesehatan, apalagi di masa pandemi gitu. Justru kita harus support. Betul, apalagi pengawasannya ya. Pengawasannya prokes tentu saja ya. Nah, mau nanya tentang lebih detail tentang sepak bola nih. Klub yang paling diidolai apa sih? Klub yang paling, klub yang paling aku suka ya. Aku paling suka sama Persib Bandung, iya. Kenapa? I don't know, aku cuma suka aja teamworknya dan mereka skillful, dan menurut aku sih oke banget ya, aku suka sih. Nah, sekarang pemainnya siapa yang diidolai nih? Boleh 1 atau 2? Biasanya kalau paling tuh 1, tapi saya kasih kelonggaran deh, mau 2 atau 3 boleh. Oh gitu. Kalau suruh milih 1 sih, aku suka sama Ezra Walian. Oke. Kenapa? Karena menurut saya dia tuh disiplin untuk doing exercise, latihan, dia semangat, spiritnya itu bagus, dan juga skillnya oke, dan dia masuk timnas juga, dan selama pandemi nih dia tetap rajin latihan, bahkan suka nambah waktu latihan. Jadi menurut saya itulah kunci dari kesuksesan dan role model ya untuk para bibit-bibit calon-calon yang mau jadi pesepak bola timnas tuh dicontoh. Saya cek dulu nih siapa tuh udah follow atau belum kayaknya. Semoga nonton ya. Kita doakan semoga Ezra Walian dan teman-teman yang sedang berjuang di AFF bisa meraih, mengharumkan nama Indonesia. Ya kan, juara 1. Amin. Ya, ini yang ditunggu-tunggu juga selama mengikuti AFF nih. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya secara general lagi, mungkin juga udah mengikuti Piala Menpora Liga 1. Ya. Seorang Dokter Widya melihat sepak bola Indonesia itu seperti apa sih? Oke. Kalau menurut saya persepak bolaan di Indonesia ini memang benar-benar pantang menyerah ya kalau menurut saya. Walaupun di masa pandemi mereka tetap survive dengan cara apapun agar sepak bola di Indonesia tetap bisa berkibar dan dapat mengharumkan nama Indonesia di Piala AFF juga. Tentunya mereka tetap berusaha bagaimana caranya supaya atlet-atlet ini di masa pandemi mereka tetap latihan juga gitu kan. Walaupun kemarin sempat off sekitar 532 hari lah mereka tidak melakukan pertandingan tidak ada match. Tapi menurut saya tim dari Indonesia ini memang benar-benar semangat. Spiritnya yang patut kita contoh. Jadi harus optimis walaupun di masa pandemi, tetap produktif dan tetap exercise, tetap melakukan latihan, skillnya jangan sampai tumpul gitu kan. Karena kalau misalnya sampai tidak diasah skillnya itu kan berbahaya juga, nanti jadi menurun kualitasnya. Sedangkan kita harus tetap selalu upgrade, karena kapanpun liga bergulir kita kan harus siap, harus ready gitu kan. Jadi menurut saya persepak bola Indonesia ini harus disupport ya dari segala pihak ya, segala aspek. Gimana caranya supaya walaupun di era pandemi ini kita harus sama-sama mensupport dengan cara tidak nonton bola yang berkerumun yang sampai heboh, nonton bareng di mana kumpul-kumpul itu jangan. Tetap boleh nonton, datang ke stadion, tapi terapkanlah prokes gitu kan. Kemudian juga harus tertib akan new normal ya kan, patuhi 5M dimanapun berada. Jadi dengan adanya support dari masyarakat, menurut saya
pastilah ini akan berjalan dengan lancar semuanya. Dan persepak bolaan Indonesia ini memang potensi sekali loh untuk mengharumkan Indonesia, karena persepak bolaan itu secara tidak langsung pemersatu juga nih. Betul, pemersatu walaupun kita ada tanding antar negara, nah itu pemersatu juga, ya kan. Jadi menang atau kalah kita tetap bersahabat gitu. Dengan olahraga ini bahkan menjadi role model bahwa di era pandemi ini sepak bola tetap eksis. Nah, itu. Dari sepak bola, kemudian akhirnya ekonomi juga perlahan Ekonomi normal, betul, ya kan? betul.